Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat tahun baru anak-anak. Selamat tahun baru Rosaleni. Selamat tahun baru Lasavena. Selamat tahun baru Papa Mama. Ya, selamat tahun baru guru-guru semua. Wah, senang ya. Kita sudah melewati 2021 dan sekarang kita memasuki 2022. Sebelum mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, Lester. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang tahun kemarin. Hari ini kami akan memasuki tahun yang baru, biarlah Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertai kami. Dan pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lasavena. Iya Rosaleni. Hatiku gembira banget. Kenapa? Karena kita sudah masuk di hari yang baru, di tahun yang baru. Betul sekali Rosaleni. Dan di Alkitab juga dikatakan hati yang gembira adalah obat. ya. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Karena Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter. Iya betul sekali Lase. Dengan sukacita ya Lasavena ya. Ayo dengan Yuk. sukacita bangkit berdiri. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Iya Lase. Iya. Hati yang gembira buat hati Tuhan Senang. senang. Next kita lagu apa Lase? Gini loh Lasavena, kalau kita punya hati udah gembira dan membuat Tuhan senang, kita kan harus ikut Tuhan dong. Oh pasti dong. Tapi kalau ikut Tuhan tuh anak-anak nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh paksa-paksa. Bukan karena papa juga, Bukan juga karena mama. bukan juga karena kakak atau adik. Tapi karena cinta Tuhan. Oke, kita pujikan lagu ini sama-sama ya. Aku mau ikut. Yes.
kita harus ambil keputusan mengikuti Yesus selama-lamanya, forever. Iya. Okay? I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Iya, tidak boleh ingkar lagi. Gak boleh lihat ke belakang. Nggak boleh. Nah kakak, Yes. kita sudah mengambil keputusan mengikuti Tuhan. Yes. Berarti tugas kita selanjutnya apa? Menebarkan cinta, Kasih kasih kepada siapa? everybody, semua orang. Karena semua orang membutuhkan cinta. Sambil kita pujikan lagu ini, sambil kita persiapkan hati kita Untuk mendengarkan firman, firman Tuhan. Tuhan. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, everybody needs a love, everybody needs a love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, everybody needs a love, everybody needs a love. Everybody needs a love, everybody needs a love, everybody needs a love. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh duduk tenang, menikmati firman-Mu dengan berkat yang daripada Engkau. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan Lause yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Lause Ita. Nah, hari ini kita mau dengarkan lagi cerita firman Tuhan yang pasti seru banget. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, sebelum Lause Ita juga menyampaikan cerita buat anak-anak, Lause mau ajak anak-anak semua main tebak-tebakan. Mau nggak? Yuk. Nah, caranya gini, Lause akan tunjukkan sebuah gambar dan juga Lause akan sebutkan tugas dari seseorang. Jadi nanti Lause baca tugasnya apa, lalu ada gambar. Anak-anak tuh tebak ya, apa pekerjaan dari tugas tersebut. Bingung ya? Kita coba aja dulu sekali. Coba ya, ini ada gambar. Tugas dari orang ini adalah mengajar anak-anak di sekolah. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa ya?
Apa ya pekerjaan orang ini atau apa ya tugas mengajar anak-anak di sekolah itu siapa ya? Siapa? Coba jawabannya. Guru. Nah, ada yang sama nggak jawabannya? Ada yang betul? Nah, lanjut ya. Kita lanjut dulu. Oke, yang kedua adalah lihat gambarnya. Orang yang bertugas untuk mengatur lalu lintas di jalanan gitu ya, maksudnya mengatur kendaraan supaya lancar jalannya, nggak macet, nggak ada yang melanggar rambu-rambu dan sebagainya. Ayo, ada yang bisa jawab? Langsung hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tet. Jawabannya adalah polisi lalu lintas. Oke, nah, semakin seru nih. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Lihat gambarnya ya, orang yang bertugas untuk mengemudikan pesawat. Pasti pada tahu ini namanya apa. Yo, karena ini gampang, langsung ya, jawabannya adalah pilot. Oke, oh, yang terakhir. Ya, udah mau selesai. Nggak boleh lama-lama, nanti langsung nggak bisa cerita kalau main tebak-tebakannya lama-lama ya. Yang terakhir ya, orang yang bertugas untuk memasak makanan di restoran. Nah, ayo, atau yang bertugas memasak makanan gitu ya. Apa? Langsung hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Teng. Jawabannya adalah koki, atau biasa yang kita sebut ya chef gitu. Ada yang bilang master chef katanya gitu, kayak kompetisi-kompetisi itu ya. Nah, anak-anak sudah selesai tebak-tebakannya. Ayo, siapa yang benar semua? Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Siapa yang benar semua? Wah, hebat. Yang masih ada salahnya nggak apa-apa. Namanya juga permainan ya. Kadang kita bisa benar semua, kadang ada yang salah. Nah, kenapa sih langsung ngajak kita main tebak-tebakan tentang tugas dari seseorang, dari seorang yang profesinya mempunyai profesi seperti guru atau tadi koki, polisi dan sebagainya. Kenapa anak-anak? Karena kita setiap orang ya memiliki tugas masing-masing sesuai dengan pekerjaan atau profesi yang ditekuninya gitu ya. Tapi anak-anak ada loh yang memiliki atau diberikan tugas secara khusus ya. Tugas itu khusus ya, tugas khusus yang diberikan atau tugas istimewa yang diberikan hanya khusus atau spesial untuk satu orang saja. Nah, hari ini langsung mau cerita tentang satu orang yang ada di Alkitab. Ini di handphone maksud langsung di Alkitab ya. Satu orang yang menerima tugas khusus dari Tuhan. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak sudah pernah dengar namanya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini mendapatkan tugas khusus dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak bahwa Juru Selamat akan segera datang. Nah, karena Juru Selamat akan segera datang, jadi Yohanes menyampaikan kepada mereka supaya semua orang bertobat. Artinya mereka berusaha untuk tidak lagi melakukan dosa, mengaku dosa-dosa mereka. Nah, dan juga memberi dirinya untuk dibaptis. Jadi anak-anak, setiap hari Yohanes Pembaptis ini berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia pergi ke sana, pergi ke sini untuk menyampaikan pesan firman Tuhan tersebut kepada orang banyak. Dan setiap hari ada banyak orang yang mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan. Ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan juga mereka mau bertobat dan mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, itulah makanya kenapa namanya disebut Yohanes Pembaptis, karena selain menyampaikan firman Tuhan, Yohanes juga bertugas untuk membaptiskan orang-orang yang mau bertobat, yang mau percaya kepada Juru Selamat. Tapi anak-anak, meskipun orang banyak itu datang bertobat dan juga dibaptis gitu ya, mereka masih bertanya-tanya, siapa sih Juru Selamat ini? Siapa Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan itu, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya? Mereka nggak tahu, mereka tanya-tanya, siapa ya? Mungkin apa Yohanes Pembaptis? Bukan. Anak-anak tahu nggak siapa Juru Selamat kita? Nah, ada yang tahu? Tentu saja, benar sekali jawabannya.
Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat kita hanyalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, tidak ada juru selamat yang lain selain Tuhan Yesus. Nah, tapi pada satu waktu, anak-anak, sewaktu Yohanes Pembaptis ini sedang membaptis banyak orang yang bergiliran begitu ya, mereka dibaptis, tiba-tiba ada sosok yang muncul di tengah-tengah orang itu. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Untuk apa Tuhan Yesus ke situ? Ternyata Tuhan Yesus juga mau meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptiskan Tuhan Yesus, membaptiskan dirinya. Hah? Ya kan Tuhan, ya kan Juru Selamat. Kenapa mau minta dibaptis bersama orang-orang yang berdosa di situ? Tentu saja Yohanes Pembaptis juga menolak. Aduh, jangan Tuhan, jangan. Saya tidak mau. Seharusnya, ini kata Yohanes Pembaptis ya, seharusnya saya yang dibaptis oleh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan minta dibaptis oleh saya? Tentu saja Yohanes Pembaptis menolak. Tapi Tuhan Yesus terus meminta. Nah, akhirnya Yohanes Pembaptis pun membaptis Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, hebat ya Tuhan Yesus. Meskipun dia adalah anak Allah yang berkuasa, seharusnya dia yang ditinggikan, dia yang dihormati, dia yang membaptis orang-orang dan juga membaptiskan Yohanes Pembaptis. Tetapi kita melihat dari cerita ini bahwa bukan seperti itu juru selamat yang kita punya. Tuhan merendahkan dirinya. Artinya dia tidak meminta orang-orang untuk menghormati dia. Dia tidak sombong, dia tidak minta ditinggikan, dia tidak menunjukkan kehebatannya, enggak. Tapi Tuhan Yesus datang dengan penuh kerendahan hati. Bahkan Tuhan Yesus mau bersahabat dan juga bergaul, dia mau ada di tengah-tengah orang-orang yang ada di sana ya, tentu saja manusia-manusia berdosa. Nah, tapi Tuhan Yesus mau ada di sana. Lalu anak-anak, ketika Tuhan Yesus dan orang-orang selesai dibaptis, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, tiba-tiba sesuatu terjadi, langit terbuka. Kemudian turun dari langit Roh Kudus yang terlihat seperti burung merpati. Nah, bukan burung merpati beneran, tetapi Roh Kudus yang terlihat ya, kelihatannya gitu ya, seperti burung merpati. Nah, Lause bayangkan kalau Lause ada di sana, pasti Lause juga kagum. Wah, apa ini gitu ya, takjub, ada apa ini? Nah, kenapa anak-anak? Dan dari sana ya, nanti Lause kasih tahu kenapa ada Roh Kudus turun seperti burung merpati. Lalu ada suara yang terdengar dari sana. Suaranya berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan." Nah, anak-anak, apa artinya ini? Ada Roh Kudus datang. Ada kemudian suara dari Tuhan yang berkata bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi. Ternyata anak-anak artinya adalah di sana Tuhan ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus yang saat itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bukanlah orang biasa, tetapi dia adalah utusan dari Allah. Dia dikirim oleh Allah, dia anak Allah yang datang ke dunia sebagai apa? Juru selamat. Betul sekali, sebagai juru selamat kita semua, sebagai juru selamat Lause, sebagai juru selamat anak-anak, sebagai juru selamat papa dan mama, dan sebagai juru selamat semua orang yang berdosa dan mau percaya kepadanya. Nah, anak-anak, ini juga ya berarti waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, peristiwa ini juga menandakan bahwa pelayanan Tuhan Yesus akan dimulai. Nah, setelah dibaptis, Tuhan Yesus akan berkeliling untuk melayani orang-orang, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, kemudian memberi makan orang yang banyak, dan berbagai hal yang akan Tuhan Yesus lakukan, termasuk juga memberitakan firman Tuhan. Sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus akan melakukan pelayanan terakhirnya, yaitu menjadi juru selamat bagi kita semua ketika dia naik ke kayu salib, mati bagi kita semua. Nah, anak-anak, tentu saja
Tidak mudah ya. Tuhan Yesus menyadari bahwa pelayanan ini tidak mudah buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau taat kepada kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mau taat pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus mau taat datang ke dunia, taat menjadi manusia, taat mau melayani orang-orang yang berdosa, juga taat sampai mati di kayu salib. Buat apa anak-anak? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi anak-anak, mengasihi orang yang berdosa semua, termasuk Lause juga, termasuk papa mama juga. Nah anak-anak, tapi Tuhan Yesus mau satu hal dari kita. Tuhan Yesus mau kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan Yesus mau kita menjadikan dia sebagai juru selamat buat kita secara pribadi. Bukan cuma sekedar tahu dia juru selamat, tapi kita mau percaya dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Anak-anak, mau nggak percaya sama Tuhan Yesus? Hari ini Lause mau tanya anak-anak semua di rumah, mau percaya? Nah, Lause tidak tahu, Lause tidak bisa melihat kamu di rumah, Lause juga tidak tahu hati kamu. Tapi Tuhan Yesus pasti tahu hati kamu. Tuhan Yesus pasti tahu setiap kamu yang hari ini bilang mau percaya sama Tuhan Yesus, mau percaya kepada Juru Selamat. Lause percaya Tuhan Yesus akan menjaga hati kalian supaya semakin hari kalian bisa menjadi anak-anak yang semakin percaya, semakin mengasihi Tuhan. Yuk, Lause mau doakan anak-anak semua ya. Anak-anak di rumah, Lause mau doakan supaya kalian bisa semakin hari bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang sekali lagi mau mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang sudah datang ke dunia, sudah merendahkan dirinya dan taat kepada kehendak Allah sampai nanti menjalankan tugasnya yang terakhir, mati di kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah mengasihi kami yang berdosa. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu mau menjaga dan membimbing kami. Tuhan, tolong kami untuk hari ini, khususnya anak-anak di rumah yang sudah mengaku mau percaya kepada Tuhan. Meskipun kami belum mengerti apa yang kami ucapkan, tapi Tuhan tolong supaya biar Tuhan pelihara hati anak-anak kami ini, biar anak-anak kami boleh semakin hari ya Tuhan, di dalam pertumbuhannya, dalam pertumbuhan fisiknya juga hatinya boleh bertumbuh, kerohaniannya juga boleh bertumbuh, mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan dan juga semakin mengasihi Tuhan. Kami sekali lagi mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu GKA Sion ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Dadah. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan minggu ini terdapat pada Lukas 3 ayat 22b. Sekali lagi, Lukas 3 ayat 22b. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Untuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam celengan yang telah dibagikan. Bagi anak-anak yang tidak mendapatkan celengan, bisa minta tolong ke papa mama untuk memberikan persembahan lewat QRIS di samping atau lewat nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.